Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Maria Immaculata Roja, Kepala STK UPA 1. Pada kesempatan ini, izinkan saya membagikan praktek baik yang saya lakukan dengan judul Memimpin Pembelajaran Kreatif dan Inovatif melalui Budaya Positif dengan mengembangkan program-program di STK UPA 1. Sebagai kepala sekolah, saya harus mampu mengkoordinir kebutuhan guru dalam proses pembelajaran melalui bimbingan dan pembinaan, sehingga guru mampu memetakan kebutuhan pelajar siswa dan merencanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, mengevaluasi, merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. STK UPA 1 merupakan salah satu sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan model mandiri berubah. Sebagai kepala sekolah, saya berkomitmen untuk dapat melaksanakan implementasi kurikulum merdeka dengan dapat memimpin sekolah berdasarkan visi dan misi sekolah. Visi STK UPA 1 yaitu terwujudnya peserta didik yang taat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, santun, serta kreatif terhadap kearifan lokal dan wirausahaan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Misi STK UPA 1 dalam upaya mengimplementasikan visi sekolah: 1. Menanamkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. 3. Mengoptimalkan pembelajaran bermutu yang kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai prestasi yang diharapkan. 4. Mengembangkan keterampilan potensi diri secara berkesinambungan. 5. Menjadi warga sekolah terampil, menguasai ilmu dan teknologi. 6. Mewujudkan lulusan yang berkualitas serta berbudi pekerti luhur. 7. Membiasakan kegiatan 6S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, sayang. 8. Mengembangkan budaya lokal. Berkaitan dengan ini, sebagai kepala sekolah, saya memilih program yang berpihak kepada kebutuhan peserta didik. Program ini bertujuan untuk menerapkan budaya positif di sekolah melalui pembentukan tim piket guru. Guru menyambut kedatangan peserta didik di sekolah dengan menerapkan 6S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sayang. Hal tersebut melatih peserta didik untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama. Tim piket juga menangani program 9K, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keteladanan, dan keterbukaan. Tim piket juga bertanggung jawab terhadap segala hal yang terjadi di sekolah, mencatat dan melaporkan kepada kepala sekolah. Selain itu, saya juga membentuk TPPK, Tim Pencegah dan Penanganan Kekerasan tingkat satuan pendidikan, untuk melaksanakan program yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi di sekolah. Kegiatan rohani. Dalam program ini, sebelum pembelajaran
seluruh warga sekolah berkumpul di halaman untuk melaksanakan doa bersama yang dipimpin oleh siswa dan dilanjutkan dengan membaca kitab suci untuk mengembangkan sikap taat beribadah. Budaya literasi dan numerasi. Program ini saya kembangkan melihat adanya potensi yang luar biasa yang belum diakomodir dalam sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang literat berdasarkan profil pelajar Pancasila. Program ini dilakukan secara bertahap, yaitu tingkat kelas melalui pojok baca dan tingkat sekolah dengan memanfaatkan fasilitas sekolah seperti perpustakaan. 1 anak 10 sampah setiap hari. Program ini saya kembangkan untuk mendidik peserta didik peduli terhadap kebersihan lingkungan, peduli dalam pemilihan sampah, serta dapat menerapkan prinsip menggunakan, mengurangi, dan mengolah. Setiap hari anak-anak diajak memungut sampah agar melatih mereka untuk lebih mencintai lingkungan. Bersih, sehat, dan kreatif. Program ini saya kembangkan untuk meningkatkan minat dan kreativitas peserta didik. Karena melihat potensi dan bakat siswa yang beraneka ragam. Dengan adanya program ini, siswa dapat menuangkan kemampuan wawasan berpikir di bidang olahraga, seni, maupun kepedulian terhadap lingkungan. P5. Berkebun mencapai kemandirian. Program ini selain mengembangkan kemampuan peserta didik di bidang akademik dan juga melatih kemampuan peserta didik dalam kewirausahaan, sehingga peserta didik mampu menciptakan lapangan pekerjaan di masa mendatang. Melihat kondisi geografis sekolah serta iklim, maka saya kembangkan kewirausahaan di bidang pertanian dan keterampilan, mengolah makanan lokal, serta mengolah bahan bekas atau sampah menjadi barang yang bernilai. Usaha yang saya kembangkan adalah kegiatan berkebun yang diintegrasikan dengan pelaksanaan pramuka dan juga P5. Program ini sebagai aktivitas di luar ruang yang memiliki banyak manfaat bagi siswa. Ekstrakurikuler. Pramuka untuk menunjang kegiatan belajar mengajar khususnya di bidang pembinaan kesiswaan dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik sehingga tercapai profil pelajar Pancasila. Seni tari menunjang kegiatan belajar mengajar dalam pembentukan karakter cinta budaya daerah dan nasional serta memupuk profil pelajar Pancasila dan kebinekaan. Supervisi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada supervisi guru dalam pembelajaran, tetapi juga untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan keteraturan suasana kelas yang sudah disepakati setiap kelas. Dalam melaksanakan supervisi, saya lebih banyak mendengar secara aktif, bertanya untuk menggali lebih banyak dan memberikan umpan balik yang positif. Saya sebagai kepala sekolah lebih melibatkan guru dalam mengambil keputusan, sehingga dari keputusan yang diambil, guru memiliki komitmen atas keputusan tersebut dan akan bertanggung jawab serta berkomitmen dalam melakukannya. Budaya positif sekolah yang saya terapkan melalui program unggulan sekolah dan diapresiasikan oleh seluruh warga sekolah dan Komite STK UAS 1. Hasil dari masing-masing program, siswa menjadi lebih bersemangat dan bermotivasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah lebih tertib.
Hasil dari ANBK lebih memuaskan, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan adanya program yang saya kembangkan, guru dapat menerapkan keteraturan suasana kelas dengan melakukan pemetaan kemampuan dan gaya belajar siswa, melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan asesmen diagnostik yang telah dilakukan, merencanakan keteraturan suasana kelas dengan membuat kesepakatan kelas, melakukan strategi pengelompokan, membangun komunitas yang positif, dan mengevaluasi serta merefleksikan hasil pembelajaran yang sudah berlangsung dan melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pembelajaran. Demikianlah praktek baik yang saya lakukan di STK UA 1 dalam memimpin pelajaran berdiferensiasi melalui budaya positif. Semoga praktek baik ini dapat diterapkan dan dikembangkan di sekolah lainnya. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan.